dunia sampai ke akhirat kelak, dimasukkan kita ke dalam neraka. Namun karena ada keimanan, karena ada ibadah kita, lalu dibangkitkan kita dari neraka, yang akan juga dimasukkan ke dalam surga, juga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, rahmat Allah meliputi alam semesta untuk para hambanya. Itulah kita mudah-mudahan menjadi abadan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, kita sambung pengajian kita, kuliah subuh kita pada hari ini. Sampai jam berapa kita mengaji subuh? Sampai atau ibu-ibu pernah bertanya di masjid lain sampai selesai Ustaz? Sampai jam 8, iyo. Ambo yang tak bisa sampai jam 8 jam. Jadi yang lazim paling lama biasanya jam 6. Paling lama mubalik Ustaz akan memahami jemaah itu di mana saja masuk aktivitas itu bukan aktivitas amal di dalam masjid saja. Banyak amal-amal dari malam itulah budaya ibadah dalam makna ibadah dalam kehidupan kita. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Sholat subuh tadi, sholat sunnah itu, baca Quran, zikir yang kita lafazkan, doa yang kita sampaikan kepada Allah, itu adalah ibadah mahdoh. Kehadiran kita pagi mendengarkan taklim ceramah, ibadah ghairu mahdoh. Karena sifatnya adalah transfer knowledge, menyampaikan pengetahuan kepada jemaah. Di antara masuk kepada ibadah adalah zikrullah. Zikrullah. Itu akan menguraikan sedikit Bapak Ibu. Kalau disampaikan secara ilmiah seperti kami-kami di kampus, terlalu nanti pengajian aku yakin itu yang hadir pada pagi ini rata-rata paling dulu barangkali 40-an atau di bawah itu, tapi rata-rata di atas 50-an, ada yang 60, ada yang 70. Ya Ibu, jadi kalau secara kampung Ustaz, ingatkanlah kami ingatkanlah kaji-kaji itu yang mengingatkan kami kepada hidup, makna hakikat hidup. Nah, yang akan kita bahas cukup kita mengingatkan kembali amal dan zikir. Kalau tadi malam kita mengkaji masalah ibadah, mudah-mudahan hakikat kehidupan itu adalah masuk dalam hakikat beribadah Allah. Termasuk zikir itu bahagia dari ibadah. Zikir kan apakah namanya doa? Ya, zikir, doa, kadang kita tidak tahu definisinya. Ada istighfar, ada tasbih, ada takbir, memuji Allah, hamdalah,
doa itu sendiri sebenarnya itu masuk dalam rangka ibadah kepada Allah dan masuk dalam makna zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, zikir itu secara bahasa ingat. Kalau zikrullah ingat Allah. Beda saja. Ditarifkan oleh ulama, pengertian zikir menghadirkan hati untuk mengingat dan taat kepada Allah, yang kemudian disusul dengan ucapan dan perbuatan dalam berbagai keadaan. Ulang balik. Zikir ingat, zikrullah ingat Allah. Hakikat dari zikir apa? Menghadirkan hati untuk mengingat dan taat kepada Allah, yang kemudian disusul dengan ucapan dan perbuatan. Sehingga ulama mengatakan zikir hati itu di dalam hati, zikir lisan melalui lisan, zikir perbuatan adalah dengan amaliyah, dengan perbuatan itu. Nah, makanya kadang kita kembali, iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Bahwa iman itu, beriman kepada Allah itu diyakini, dibenarkan oleh hati, diikrarkan dengan lidah, dan dibuktikan atau diterajukan dengan amal perbuatan. Sama dengan makna zikir. Zikir lisan mengucapkan, melafazkan perkataan. Kalau zikir pikiran dan hati, ingat. Mengingat Allah. Ada orang duduk angguh-angguh kepala, berarti mengingat Allah. Ada orang ada ya, bukannya lalu sama ibu, tapi adalah bersih, zikir. Ada ibu bapak Allah bagi itu sebenarnya boleh jago, mato yo tapi hati jago. Nabi itu kan itu ibu bapak sekalian. Mato Nabi itu tak pikiran secara lahirnya, tapi hati pikiran Nabi itu jauh. Apa membuat konsep itu? Secara fisik, ayo nampak. Kalau tapi hati jiwanya jauh. Itu berarti jangan sampai jiwa fikir waktu lalai kepada Allah. Paham gue? Contoh dilatih, dilatih jiwa, dilatih fisik atau menggerakkan lidah, berpikir, melafazkan dia, memang dilatih. Kadang orang tak sadar lagi. Kata dokter Aisyah Dahlan, kan ada di YouTube tuh. Dia ibu, kalau tidak ada ceramahnya viral loh, dokter dan dokter. Ada tanya, kalau ibu-ibu atau perempuan itu harus berbicara setiap hari 7.000 kata. Kalimat. Kalau apa? 70.000. Kalau apa-apa 20.000 juga. Jadi perempuan harus mengekspresikan energinya,
You harus sampai 70.000 kata-kata satu hari. Kalau apa-apa 20.000 satu. Jadi kalau dapat ibu-ibu gua yang mengecer hari-hari. Kalau enggak fresh pikiran dulu. Jadi kalau ada ibu-ibu mengecer dari so, itulah fitrah itu. Lain kami itu apa terbatas kata-kata itu. Kadang tidak puas loh, lamu badan Ustaz kok mengaji tidak dapat baca itu apa kok di HP-nya sudah mengaji baca itu tadi sebetulnya. Tapi itu memang lah dikaji secara baik fisiologis dan psikologis bahwa wanita itu harus banyak berbicara ibu bapak. Banyak itu kita. Itu yang maksudnya ibu-ibu seorang saja kecilnya berapa. Nah, dalam konteks itu, kalau bisa ibu-ibu koordinasi dikelola berbicara. Nggak ada kawan bercerita, nggak ada anak. Kok menggalanya dikatakan ucapkanlah tasbih. Ya Pak, Ibu, banyaklah berucap kalau ia memang perkataan pokok 70.000 biasa. Banyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil daripada membawa kawan mengecek muka. Khawatir kalau kawan atau pilot ke tetangga sekolah atau dia HP, beko masuk ke susah merem kata-kata mayang kata-kata yang mengingatkan kepada Allah, kata-kata yang tidak mengingatkan kepada kebaikan. Ya dah. Pertama ya dulu awak menafaskan atau apa tetangga bagi baca itu baik-baik. Abeko kemarin siang sekarang lain siapa kemarin tidak. Baca punya kemarin. Mohon maaf kadang-kadang tadi dikatakan disusul dengan ucapan dan perbuatan. Jadi zikir itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai ibadah. Kalau begitu, sholat awal, puasa awal, zakat awal, haji awal, kalau saji berjamaah. Itu makna zikir dalam bentuk ibadah, rangkaian ibadah. Itu Bapak Ibu, itu yang kita pahami yang adalah sarahan dari Quran dan hadis yang disampaikan oleh ulama. Nah, kalau awak memahami bahwa baik pikiran, lisan kita, perkataan kita dan perbuatan kita hendaknya dalam kerangka zikrullah, maka hati-hatilah awak. Apa yang kita hati-hatikan? Kualitas daripada ibadah-ibadah dalam rangkai zikrullah kepada Allah itu hendaknya memang berkualitas. Karena ada aku persoalannya dan masalah itu. Di dalam Quran, di dalam hadis itu disebutkan kekhawatiran yang dikhawatirkan ibadah, pekerjaan dan perbuatan itu yang mengandung dosa dan maksiat. Ya, ia memang banyak aktivitas manusia, tapi karena kurang hati-hati, karena gegabah, tidak memperhitungkan tanpa mempertimbangkan, ternyata berbuat dosa. Bisa dari ucapan, bisa dari ibadah yang kita lakukan. Dan banyak itu yang menanya orang sekian
ibadahnya kepada Allah, tetapi tidak masuk dalam rangkaian zikrullah atau diterima ibadah itu oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau dengar cerita? Ada orang beribadah itu hikmah diungkapkan oleh ulama. 70 tahun ia beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya setelah ditimbang atau diperiksa ibadahnya itu oleh malaikat, disuruh makna ibadah yang sekian lama itu tiada artinya. Malah dikatakan di dalam Quran seperti debu di atas air, di atas batu. Lain tahu nggak nampak seruput tanah tumpukan debu, tapi ketika air hujan datang dikikis habis tanah atau debu yang di atas batu tadi habis. Tidak ada nilai. Kita harus hati-hati. Oleh karena itu kembali mengenai sholat awal sendiri. Ibu khusus wanita jangan selesai. Sholat awal itu nanti ibadah yang pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyinya kata hadis, awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah as-shalah wa idza saluhat saluhal amal wa idza fasadat fasadatil amal. Pertama nanti dihisab di akhirat tentang ibadah sholat, amal sholat. Apabila sholatnya baik, baiklah amal ibadah. Tapi apabila ibadah sholatnya rusak, rusak amal ibadah lain. Itu kata Nabi. Ibu bapak, ya. Praktek awas ya. Ibu-ibu kalau membaca lah berdiri awas sholat, kalau diri dong. Allahu Akbar. Itu nak. Baca. Sudah itu. Kabir. Allahumma baik. Allahumma baik atau kabir. Kalau kabira Allahu Akbar. Ulang Allahu Akbarnya balik. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, pernah ambo teliti beberapa masjid terutama daerah Solo. Ibu-ibu itu kebiasaannya Allahu Akbar. Itu kan takbiratul ihram tuh. Langsung bacanya kabiran walhamdulillahi katsira. Padahal diawali Allahu kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan selanjutnya. Atau dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan selanjutnya. Masuk kepada Al-Fatihah. Ibu, bapak-bapak, itu diambil secara umum saja. Lah dibaca surat apa namanya tadi? Surat Al-Fatihah. Disebutkan ayat wa iza quri'al Qur'an fasta'az billahi minasyaitonir rajim. Bila dibacakan Quran maka
mensirkan basmalah, menjaharkan basmalah, kajiyo intinya adu hadis dulu. Kamu makin bisa menjaharkan basmalah, subuh mensirkan. Terserah apa dari bibulan pemilihan. Malah dikatakan tidak membaca basmalah. Beberapa hadis menjelaskan bahwa sahabat di belakang imam, ya, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, sholat di belakang Nabi langsung katanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya apakah tidak membaca sama sekali basmalah ketika membaca Al-Fatihah, adu hadisnya. Disirkan basmalahnya, adu hadisnya. Dijaharkan basmalahnya, adu hadisnya. Di bapak-bapak itu. Di rumah yang paham awal, kok disirkan juga bahan-bahan sebagai tergores-gores di hati Allah, ikut diterima satu bangsa sama. Yang semua khusyuk dilakukan. Nawai punya jalan baswawah sholat tawajjuh ilallah. Makna sholat itu menghadapkan jiwa raga kepada Allah. Kaitannya dengan Al-Fatihah ternyata awal baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lancar ibu ya. Kalau dikatakan awak menyebut memulai sholat itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan beritahu lafaz dan makna. Sudah itu dibaca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang awak puji siapa? Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb, pencipta, pemelihara, pemberi, pengatur, pengelola alam semesta. Itu yang awak puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi awalnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahman Allah tidak pilih. Rahim Allah menurut Al-Maraghi hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang awak puji Allah Rabbul Alamin. Awak ikuti bacaan imam itu, ditasdikkan di hati, diikuti juga pikiran, dimaknai. Kalau nggak seperti itu dan awak nggak paham kadang-kadang bacaan. Baru membaca surat Allahu Akbar siapa imam. Jangan dipahami bacaan itu. Wah, bisa memahami setiap lafaz dibacakan, apakah sholat jahar, sholat sir, hati kasihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb, kata-kata Rabb itu diambil kata-kata tarbiyah, mendidik. Lihat bapak ustaz, guru di sekolah. Rabb, Rabba yurabbi, tarbiyah, jadi mendidik, mengedukasi. Allah pendidik, pencipta, pemelihara semesta menjadikan manusia. Nanti yang awak puji alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mendidik, menciptakan, memelihara, mengatur alam semesta. Diulang, ditambah balik. Siapa Allah itu? Setelah dikatakan kerajaan Allah itu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ulang
Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Malik penguasa. Malik panjang pendek. Malik penguasa yang menguasai hari pembalasan hari kemudian. Ya, hari kemudian setelah kehidupan dunia, beli Allah yang menentukan menguasai. Itulah Allah Malik. Kalau Malik, Malikin Nas, raja manusia. Kalau panjang Malik penguasa yang menguasai. Masabi dari tadi Ar-Rahman, nafas itu dijawab oleh Allah. Maka dia harus hati-hati menyampaikan. Lahwa bacono bani Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, seolah-olah Allah memperkenalkan siapa Allah yang wapuji, sifat-sifatnya, kerajaannya, keagungannya dan kemuliaannya. Sudah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah yang kuasa kita, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi awak beribadah, awak taat, menghinakan diri, pengabdian dalam hidup, menyembah itu kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin tadi. Sifat-sifatnya, keagungan dan kemuliaan. Pada itulah awak beribadah dan minta pertolongan. Jadi tidak ada minta pertolongan yang lain, tidak ada awak mengibadahi, menggantungkan, menyerahkan kehidupan awak selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Jadi iyyaka na'budu, pengkhususan. Seharusnya kan betul. Kenapa tidak wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, wa iyyaka na'budu? Karena itu dah. Tetapi beribadah awak dulu, mengabdi awak dulu, taat awak dulu, menghinakan diri awak dulu, menghambakan diri awak dulu, bekerja awak dulu, beramal awak dulu. Baru awak minta tolong ke Tuhan. Dipahami ibu, bapak sekalian, untuk menjagokan mengulang matu dan hati awak. Sudah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iyo awak menggantungkan awak taat kepada Allah dan minta pertolongan pertama yang awak sampaikan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus awak minta. Maknanya apa? Ibnu Abbas mengatakan mustaqim itu adalah, awak minta ke Tuhan mustaqim itu artinya Islam. Jalan Islam. Tafsiran dari sahabat utama ada yang mengatakan Al-Quran, jalan Quran. Tunjukilah kami jalan Islam, tunjukilah kami kepada Al-Quran. Siratal an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan, anugerahkan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu?
sudah meretas jalan Islam itu, yang telah melaksanakan jalan Islam itu, yang telah menyelamatkan kehidupan mereka sehingga dijamin masuk surga, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dalam surat An-Nisa. Jadi jalan dikatakan jalan yang lurus itu jalan yang beruntaikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Jalan Islam, jalan yang beruntaikan, yang bermuatan nikmat, jalan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar keimanan mereka, hidup mereka, orang-orang para syuhada, para pembela, para pejuang menegakkan Islam, wassalihin, orang-orang soleh. Oke, jalan itulah jalan yang Allah minta. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau marahi. Waladhdallin, jalan yang dimarahi. Al-Maradi menjelaskan, ulama menjelaskan, yang maghdub itu Yahudi, jalan orang-orang Yahudi. Itulah jalan orang Palestina begini. Lah hampir atau menggenap 40.000 yang mati di Palestina karena itu orang-orang Yahudi didukung oleh Amerika. Jalan mereka adalah jalan orang-orang yang maghdub, dimarahi. Waladhdallin, bukan pula jalan orang yang Nasrani. Bukan. Jadi Yahudi, Nasrani disebutkan dalam ayat. Makanya lihat mustaqim itu Islam, maghdub Yahudi, dhalin Nasrani. Hari malam atau bahkan hari guru nasional, ibu bapak ada guru nasional sedang beracara ulang tahun selamat guru nasional, beracarakan tak mungkin ayam ada itu. Akhirnya diacarakan malah sampailah kami kode api. Nah, kemudian di malam petang dulu selamat hari guru nasional. Petang setelah Senin diacarai. Kadang di awakku segala macam diacarai. Sebentar acara itu. Ulang tahun anak acaranya adalah berkahilin bagi cara Yahudi. Ibu kalau ingin tahu, baca orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha yang ada di Manado, terutama banyak yang Islam, Kristen itu. Kamu bisa menceritakan. Sebentar acara ini, apalagi Sulawesi atau di Manado itu, acara makan-makan nomor 1. Kalau nggak diacarai itu, beko di sana itu orang sebelah agama lain, sama mirip. Kalau yang nak acarai itu, kalau kadang itu adalah culture atau kultur atau budaya. Di sini ada namanya acara bai'ah. Bai'ah itu kan sebenarnya tapi ku acara Gorontalo Manado itu beda. Jauh 8 jam 10 jam saja. Anak masuk remaja beko diacarai. Acaranya
acara syukuran beko diagih tausiah agama itu namanya adalah ketika remaja itu dikatakan peralihan antara anak-anak kepada remaja lalu dilakukan bai'ah. Modelnya diberikan nasihat bahwa kamu sekarang sudah menginjak remaja, agar kamu taat kepada Allah. Jangan lupa sholat, jangan lupa sembahyang, mengabdi untuk orang tua. Tapi itu diacarakan juga. Antara itu kultur atau budaya, itu model gaya buruk. Kalau ulang tahun, awak-awak itu orang Islam, anak-anak cucu awak yang mengambil sama yang habis dari tempat. Bapak kalau lilin, cucu, beko, balon. Ya lah. Kalau dibuat juga, yang karancau, coba bikin. Dipanggil ustaz untuk menasihati. Syukuran dari Pak. Tapi kalau nggak dibuat, kalau dicocok-cocokkan, awak khawatir nanti kalau itu adalah budaya orang lain. Lebih baik, yang karanca, yang kemenyenangkan, itulah budaya Islam juga yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat. Dalil Al-Quran dan Sunnah itulah yang mampunya. Bapak Ibu sekalian, tadilah kita maknai zikrullah itu, harapan kita adalah mari kita biasakan berzikrullah. Zikrullah dalam arti mengingat Allah, baik ucapan dan juga perbuatan di dalam jangan lepas diri awak dari zikrullah itu. Di malamlah kita ceritakan. Memang banyak awak masuk ke dalam wilayah ibadah, termasuk juga zikrullah. Bisa nggak awak membedakan? Bisa nggak awak memposisikan atau mempersiapkan kondisi kehidupan awak seperti itu? Insya Allah nanti awak akan husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Sebab kata ulama dari penjelasan hadis, yang membiasakan awak atau yang menggiring awak kepada husnul khatimah itu nanti kehidupan terakhir yang baik itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kalau biasa membaca Quran, biasa berselawat kepada Nabi, biasa ke masjid, membangun silaturahim, enggak ucapan-ucapan yang baik, berzikir, berdoa dalam rangka beribadah zikrullah, pandai awak mengkondisikan, mengatur, akan menggiring kita pada husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, jam 6 pas kerja. Di situ jam 5 barangkali ada aktivitas yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan aktivitas amalia, perbuatan, lisan kita, hati, pikiran kita, mudah-mudahan dalam makna beribadah atau zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya Pak. Bertanya aja udah. Baik Pak. Keutamaan zikrullah tersebut itu mengko dia kata mengucapkan Allah itu harus diketahui dulu. Alhamdulillah. Ya. Banyak keutamaan beribadah kepada Allah. Dari keutamaan dia, kata Allah, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka itu ampunan dan pahala yang besar.
alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikril ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka akan tenang, tatma'in, tenang. Bi dzikril, jadi kalau hati pikiran awak galau, bermasalah dalam kehidupan awak, hendaknya awak banyak zikrullah mengingat. Ditimpa awak musibah, sabar, ista'inu bis-sholati was-salat, lakukan sholat dan zikir, baca Quran, banyak mengingat Allah, istighfar, berdoa, zikrullah. Yang apa sahabat tadi? Innani atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam fi amal. Diperintah oleh Allah, fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Jiwa ini kurang memahami. Mungkin kalau yang dimaksud la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau tahlil lafzul jalalah, maknanya la ma'buda illallah, la raziqa illallah, la malika illallah, la wayata illallah. Itu tidak ada yang tadi. Tidak ada yang pemberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain daripada Allah. Tidak ada yang dituju dalam hidupku kecuali Allah. Tiada pemberi rezeki kecuali Allah. Tiada penguasa malika illallah. Itu maknanya diketahui. Sudah itu kan dalam ayat kursi kalian tiada yang dijelekkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan kecuali yaitu yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ada di dalam ayat kursi. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan selanjutnya Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi. Itu kan penghinaan la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Allahus samad. Allah tempat meminta, bergantung, samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan penghinaan la ilaha illallah. Banyak kalau kita membaca Quran, carilah terjemahannya. Seluruh ungkapan-ungkapan di dalam Quran itu menunjukkan kepada la ilaha illallah. Allah yang dimaksud. Yang berbicara Allah. Yang berhukum atau undang-undang yang diceritakan oleh Allah. Saya awak ketika membaca Quran itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika awak sholat itu berucap-ucap, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu. Ya betul Pak.